Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM 240201020262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan rangkuman materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas MJ504 Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini ada 7 pembahasan, yaitu dari pertemuan dari minggu 1 sampai dengan minggu ketujuh. Yang pertama yaitu terkait dengan pengantar sistem informasi manajemen, yang kedua yaitu perbedaan antara data dengan informasi, yang ketiga manajemen dan struktur organisasi, yang keempat manajemen basis data dan CBIS, yang kelima sistem informasi akuntansi atau SIA, yang keenam yaitu sistem informasi pemasaran dan jenis-jenis SIM, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri bukan hanya merupakan teknologi, melainkan kombinasi sinergis antara manusia, teknologi, dan prosedur organisasi. Sistem informasi manajemen ini sendiri merupakan kesatuan antara adanya beberapa unsur pokok, yaitu manusia, teknologi, dan prosedur. Sistem informasi manajemen ini sendiri memiliki tujuan spesifik untuk menyediakan informasi dari masa lalu, saat ini, dan prediksi atau prognosa masa depan untuk mendukung operasi internal dan intelijen eksternal. Dalam sistem informasi manajemen ini sendiri terdapat 5 komponen utama. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini dalam bentuk fisik komputer, server, serta jaringan untuk melakukan input, memproses, dan mengeluarkan output data. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Yang termasuk dalam software ini sendiri termasuk sistem software atau OS operating system, serta application software seperti aplikasi CRM ataupun aplikasi ERP. Yang ketiga yaitu basis data atau database. Database sendiri merupakan penyimpanan data struktur yang dikelola oleh DBMS agar mudah diakses oleh operator dari sistem ini sendiri. Yang keempat yaitu adanya prosedur. Prosedur sendiri merupakan kebijakan dan aturan main tentang bagaimana data dikelola dalam organisasi. Aturan main terkait bagaimana input, bagaimana proses, maupun bagaimana output. Yang kelima yaitu komponen utama, yaitu operator manusia atau man people-nya, yang merupakan komponen paling penting meliputi pengguna akhir atau end user hingga manajer pembuatan keputusan atau decision maker. Sistem informasi manajemen ini sendiri memiliki peran strategis dalam beberapa poin utama, yaitu dalam mendukung pengambilan keputusan atau decision support. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan kesalahan dan redundansi. Yang ketiga yaitu menciptakan keunggulan kompetitif atau competitive advantage melalui pemahaman tren pasar. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini sendiri akan mempermudah dalam meningkatkan ketiga hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi di minggu kedua terkait dengan data dan informasi. Antara data dan informasi ini sendiri memiliki perbedaan dasar. Nah, ya, sesuai apa yang dapat kita lihat, data merupakan fakta atau hal mentah, simbol maupun angka yang belum diolah dan relatif tidak berarti bagi penerimanya jika tidak ada informasi. Contoh dari data itu seperti tumpukan angka penjualan tanpa konteks. Jadi penjualan di tahun sekian, eh, ibaratnya 1.000, penjualan di tahun berikutnya 2.000, dan seterusnya itu masih dalam bentuk data. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diproses atau diubah
atau diolah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan bernilai guna untuk sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Contoh dari informasi sendiri yaitu ada sebuah informasi yang menyatakan bahwa angka penjualan mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi, informasi ini untuk memberikan pemahaman kepada end user bahwa data itu memiliki arti atau makna tersendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan siklus informasi. Siklus informasi diawali dengan adanya input data yang dilanjutkan oleh proses transformasi atau pemrosesan data tersebut sehingga menghasilkan output dalam bentuk informasi. Dengan harapan bahwa output ini dapat diterima oleh pengguna informasi sebagai bahan pertimbangan untuk menghasilkan tindakan atau keputusan tertentu. Karakteristik informasi yang berkualitas ada 4 aspek. Yang pertama yaitu informasi itu relevan atau sesuai kebutuhan. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi sebagai dasar pengambil tindakan atau keputusan tersebut. Yang kedua yaitu informasi tersebut akurat atau bebas kesalahan atau anti hoax. Jadi informasi juga perlu dilakukan eh, klarifikasi data supaya untuk memastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang akurat. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Jadi informasi tersebut harus tersedia di saat di waktu yang dibutuhkan. Informasi jika disampaikan secara telat akan mengurangi nilainya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah integritas, yaitu informasi tersebut terlindungi dari akses yang tidak sah. Informasi hanya boleh diakses atau diterima oleh orang yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima informasi tersebut. Kita lanjut ke materi di minggu ketiga yaitu terkait dengan manajemen dan struktur organisasi. Sistem informasi manajemen sendiri melayani kebutuhan manajemen. Jadi kita tidak perlu memahami struktur manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen sendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama terkait planning atau perencanaan, yaitu melalui penetapan tujuan dan strategi awal di dalam suatu struktur organisasi. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang merupakan proses pembagian tugas dan pengembangan struktur organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu staffing atau actuating, yaitu penempatan SDM yang sesuai keahliannya dan dilaksanakan pengarahan terhadap eh, SDM tersebut. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Eh, Fungsi controlling ini sendiri bertujuan untuk menilai kinerja SDM dan memastikan bahwa SDM tersebut sudah sesuai standar yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang piramida manajemen. Piramida manajemen ini sendiri terbagi menjadi 3 level, yang yaitu top level, middle level, dan first level. Yang pertama yaitu top level yang merupakan manajemen strategis yang biasa diisi oleh CEO atau direktur. Top level ini sendiri memiliki fokus pada perencanaan jangka panjang dan hubungan relasi eksternal kepada pihak lain. Yang kedua yaitu middle level yang diisi general manager, ini merupakan level taktis. Tugas dari level taktis ini sendiri adalah menjabarkan strategi kepada teknis dan mengelola departemen. Yang ketiga yaitu operasional atau first level yang biasa diisi oleh supervisor. Tugas dari operasional ini sendiri adalah mengawasi operasional harian dan teknik produksi serta memastikan bahwa hal-hal tersebut terjadi dan terlaksana dengan lancar. Kita lanjut ke materi di minggu keempat yaitu terkait dengan manajemen basis data atau CBIS. Hal ini kita akan membahas tentang bagaimana data disimpan dan sistem berbasis komputer dapat bekerja. Yang pertama yaitu terkait DBMS atau Database Management System. DBMS ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang dapat menyimpan struktur basis data dan data itu sendiri, serta menghubungkan antar kedua data.
Keunggulan dari DBMS sendiri ini yang pertama yaitu terkait dengan performa, pengelolaan data lebih cepat dan penyimpanan lebih besar sehingga dapat menyimpan data dengan lebih banyak. Yang kedua yaitu integritas dan sentralisasi. Dengan penggunaan DBMS ini sendiri dapat mengurangi redundansi atau data berulang serta mempermudah pengelolaan data secara terpusat. Yang ketiga yaitu independensi. Independensi merupakan perubahan struktur database tanpa atau tidak mengubah aplikasi pengakses. Yang keempat yaitu keunggulan di bidang keamanan. Sistem keamanan lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem file operasi biasa. Namun DBMS ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kerumitan dari sistem ini sendiri yang cukup kompleks. Yang kedua itu membutuhkan ukuran penyimpanan memori yang cukup besar. Yang ketiga terkait dengan biaya software dan hardware yang mahal, serta yang keempat atau terakhir yaitu resiko kegagalan yang berdampak luas. Jadi ketika DBMS ini terdapat error, dampaknya akan ke semua lini sehingga berdampak secara luas. Yang kedua yaitu terkait dengan CBIS atau Sistem Informasi Berbasis Komputer, Computer Based Information System, yaitu sistem pengelolaan data yang menjadikan informasi lebih berkualitas serta menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu utamanya. Sis- Sistem ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan informasi dari pihak luar. SIA ini sendiri merupakan sistem yang paling digunakan di organisasi. Yang kedua yaitu ada SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang memiliki tujuan untuk menyediakan laporan secara periodik atau berkala dan laporan khusus untuk manajer. Yang ketiga ada DSS atau Sistem Penunjang Keputusan Decision Support System yang bertujuan untuk membantu manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur atau melalui analisis alternatif tindakan. Jadi ketika terdapat masalah di dalam suatu sistem manajemen ini sendiri, manajer memiliki tugas dalam mencari solusi atau memecahkan masalah yang dibantu oleh sistem DSS ini sendiri. Yang keempat yaitu OA atau otomasi kantor atau Office Automation yang merupakan sistem elektronik untuk komunikasi dalam bentuk kantor virtual yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dari manajer. Dengan adanya sistem ini, eh, manajerial akan lebih produktif sehingga dapat menghasilkan output yang lebih baik. Yang terakhir yaitu sistem pakar atau expert system. Sistem ini merupakan sistem kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang dapat meniru dari penalaran ahli atau manusia. Dengan adanya expert system ini, diharapkan bahwa manajerial akan lebih mudah karena dibantu oleh kecerdasan buatan ini. Namun eh, tetap kita memerlukan manusia atau main behind-nya dalam rangka mengontrol dari kecerdasan buatan ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima kita akan lebih fokus dalam membahas sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA sendiri merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan atau dan mencatat serta memproses data transaksi menjadi sebuah laporan keuangan. Jadi dalam suatu manajerial kita terdapat data-data keuangan seperti pembelian, penjualan, biaya rutin, biaya lain-lain itu akan dicatat yang kemudian akan diubah menjadi laporan keuangan yang eh, disajikan sebagai laporan keuangan sebagai output informasi tersebut. Sistem informasi akuntansi ini sendiri berfungsi sebagai pengendali keuangan dengan tujuan untuk mencegah kecurangan dan menyediakan laporan bagi pihak eksternal seperti investor maupun dari pihak pajak. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, ketika terdapat masalah keuangan seperti di bidang perpajakan, kita dapat menyampaikan
terkait dengan laporan keuangan tersebut agar menjadi dasar pemeriksaan atau dasar klarifikasi atas permasalahan tersebut. Selain itu, dari sisi investor, dengan penyajian laporan keuangan yang bagus serta informasi yang mudah diterima oleh pihak eksternal tersebut akan lebih mempermudah investor dalam menentukan apakah investor akan berminat dalam berinvestasi di suatu organisasi atau perusahaan. Yang ke selanjutnya yaitu terkait dengan siklus transaksi dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri. Siklus yang pertama dimulai dengan adanya pendapatan, yaitu berupa penjualan barang atau jasa hingga penerimaan kas. Jadi pendapatan ini sendiri merupakan kegiatan eh, yang diawali dengan pengeluaran barang atau jasa dalam bentuk penjualan hingga kita mendapatkan pembayaran dalam bentuk kas itu sendiri. Yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran sendiri dilakukan ketika kita membeli sebuah bahan baku atau biaya lain-lain dan bahan lain-lain dan kita melakukan pembayaran secara tunai. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu penggajian atau payroll. Penggajian ini sendiri kita lakukan ke karyawan yang didasari oleh kontrak dan pembayaran ini diberikan kepada karyawan berupa gaji dalam bentuk kas juga. Yang selanjutnya yaitu produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan dan yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kelima yaitu keuangan. Keuangan ini sendiri merupakan proses pelaporan ke buku besar dan jurnal. Jadi semua pendapatan, pengeluaran, penggajian, dan biaya lain-lain dicatat di dalam buku besar keuangan. Yang selanjutnya kita ke pertemuan keenam, yaitu terkait dengan sistem informasi pemasaran dan jenis SIM. Struktur prosedur yaitu sebuah struktur prosedur untuk menghimpun, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bertujuan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran. Ini seperti kita kutip dari Philip Kotler, komponen utama dalam sistem informasi pemasaran ini sendiri terdapat komponen input. Komponen input terdapat dari SIA, yaitu sistem informasi akuntansi berupa data transaksi penjualan harian. Yang kedua yaitu terkait dengan riset pemasaran yang dalam bentuk survei pasar untuk data pelanggan. Yang ketiga yaitu terdapat juga intelijen pemasaran, data tentang kompetitor dan lingkungan bisnis yang tentunya dilaksanakan dengan fair dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya yaitu terkait dengan komponen output. Yang pertama ada produk atau produk sendiri yang dapat kita pahami sebagai sebuah kesimpulan tentang pengembangan produk baru. Bahwa harapannya dalam sistem informasi pemasaran ini, produk kita melakukan inovasi terhadap produk sehingga terciptalah pengembangan produk baru itu sendiri. Yang kedua yaitu terkait price atau harga, yaitu tentang penentuan harga yang tepat dibandingkan dengan kompetitor. Kita tidak boleh terlalu mahal atau terlalu murah, namun tetap eh, sesuai atau dapat bersaing dengan kompetitor lain. Yang ketiga yaitu place atau tempat terkait dengan pemilihan lokasi distribusi yang strategis agar sesuai sasaran dengan pasar. Jadi seperti kita menjual suatu barang di tempat yang membutuhkan barang tersebut seperti itu. Yang keempat yaitu promotion atau promosi terkait dengan pemilihan media promosi yang sesuai dengan target pasar. Ketika kita memiliki pangsa pasar Gen Z atau anak-anak muda, kita dapat melakukan promosi melalui media sosial dan iklan-iklan di billboard atau di tempat umum yang mudah diakses oleh anak-anak muda atau Gen Z itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem informasi manajemen berdasarkan level manajemen. Yang pertama yaitu level operasional atau level bawah. Ini diisi oleh Transaction Processing System atau TPS yang memiliki tugas untuk menangani transaksi rutin harian. Contoh seperti aplikasi kasir dan reservasi hotel. Yang kedua yaitu level pengetahuan.
yang terbagi menjadi dua. Pertama yaitu Knowledge Work System atau KWS untuk profesional teknis seperti workstation, desain grafis. Yang kedua ada Office Automation System atau Office Automation OA. Hal ini memiliki peran dalam mengelola dokumen dan komunikasi, contohnya seperti email dan word processing. Level yang ketiga yaitu level manajemen menengah. Level manajemen menengah ini sendiri terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen information system atau MIS yang berupa laporan administrasi serta pengendalian persediaan. Yang kedua ada decision support system atau DSS yang berfungsi dalam analisis biaya serta penjadwalan produksi. Level yang terakhir atau level keempat adalah level strategis atau level atas. Di level ini terdapat Executive Support System atau ESS yang bertujuan untuk mendukung perencanaan jangka panjang dengan bantuan grafik dan visualisasi canggih. Di level ini kita memiliki pemikiran bahwa suatu organisasi harus dimanajerial dan disusun rencana dalam jangka panjang sehingga kita dapat melihat secara lebih luas. Yang terakhir yaitu kita akan membahas terkait dengan pertemuan ketujuh terkait sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System. Sistem ini merupakan sistem yang lebih canggih dari sekedar pelaporan. Ia memiliki fungsi untuk membantu memecahkan masalah. Jadi ketika suatu organisasi atau perusahaan terdapat masalah, sistem DSS ini sendiri akan membantu dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga keputusan tersebut akan tepat akurat dalam memecahkan masalah. Konsep dasar dari DSS ini sendiri dirancang untuk mendukung keputusan pada masalah yang semi terstruktur atau tidak struktur dan memiliki fokus utama adalah efektivitas keputusan atau kualitas hasil, bukan efisiensi dalam bentuk kecepatan maupun biaya. Jadi sistem DSS ini sendiri eh, berorientasi pada efektif dan kualitas hasil yang bagus dengan sedikit mengesampingkan terkait efisiensi, terkait kecepatan dan biaya. Intinya yang penting bahwa decision tersebut atau keputusan tersebut memiliki kualitas yang baik seperti itu. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri, decision support system memiliki 4 tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tahap pemahaman atau intelligence. Pada tahap ini, manajer memiliki tugas dalam menyelidiki lingkungan, mengumpulkan data mentah, serta mengidentifikasi masalah. Jadi ketika terjadi permasalahan, kita harus menyelidiki lingkungan. Jadi apa sih yang menjadi dasar atau penyebab utama dari permasalahan tersebut? Kemudian kita mengumpulkan data-data, oh ada penyebab satu, penyebab dua, penyebab tiga terkait dengan masalah tersebut dan mengidentifikasi masalah. Jadi permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yaitu tahap perencanaan atau desain. Pada tahap ini kita melakukan hal yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan alternatif tindakan serta memvalidasi apakah solusi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Setelah kita sebelumnya memahami di tahap pemahaman, kemudian kita merencanakan atau mencari alternatif-alternatif solusi yang dapat kita lakukan, serta mengkonfirmasi atau memvalidasi apakah solusi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Yang selanjutnya kita ke tahap pemilihan atau choice. Pada tahap ini kita akan memilih satu arah tindakan tertentu dari alternatif yang ada berdasarkan kriteria terukur. Jadi setelah kita tahap perencanaan tadi, kita membuat beberapa alternatif solusi dan memvalidasi, mempertimbangkan terkait plus minus dari alternatif tersebut. Tahap selanjutnya kita akan memilih dari eh, alternatif-alternatif solusi atau tindakan tersebut dengan
pertimbangan dan eh, pro kontra yang dengan kriteria yang terukur. Nah, setelah dari tahap pemilihan ini sendiri, tahap terakhir yaitu tahap implementasi, yaitu ketika sudah ada alternatif tindakan atau solusi yang dipilih, kita akan menerapkan solusi tersebut dalam sebuah manajerial. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan jenis keputusan dalam Decision Support System atau DSS. Yang pertama yaitu terdapat keputusan yang struktur, yaitu keputusan yang rutin dan berulang. Contoh seperti pembelian barang stok serta penagihan piutang. Biasanya di level manajemen bawah. Yang kedua yaitu keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur ini sebagian dapat diprogram, sebagian butuh analisis rumit. Contoh seperti alokasi dana promosi serta pembelian komputer super user atau komputer canggih. Yang ketiga yaitu keputusan tidak struktur. Keputusan tidak struktur ini merupakan keputusan yang harus diambil di kondisi-kondisi tertentu. Jadi bersifat tidak rutin, tidak berulang, dan informasi sulit didapat. Keputusan tidak struktur ini sangat mengandalkan pengalaman dan intuisi seorang manajer. Contoh seperti keputusan dalam merger perusahaan, serta keputusan dalam pengembangan produk. Jadi dari ketiga jenis keputusan ini dapat kita simpulkan bahwa keputusan terstruktur merupakan keputusan yang eh, secara operasional udah rutin dijalani, keputusan semi terstruktur di tengah-tengah, dan keputusan tidak struktur ini ke keputusan yang luar biasa ketika terjadi masalah atau kejadian kahar. Nah, dari DSS ini sendiri juga memiliki keterbatasan. DSS atau DSS ini memiliki keterbatasan berupa tidak memiliki intuisi atau kreativitas seperti manusia. DSS hanya memproses data yang ada. Jadi DSS ini sendiri berdasarkan input data yang diberikan, dia akan memproses dalam sebuah algoritma sistem dan mengeluarkan output berupa informasi yang berisi terkait dengan beberapa jenis keputusan dalam bentuk beberapa jenis decision sehingga tetap memerlukan peran manajer dalam mengambil keputusan akhir. Jadi DSS hanya dalam bentuk support eh, yang membantu manajer sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan utamanya tetap dilakukan oleh manajer berdasarkan data-data yang diberikan DSS serta pengalaman atau experience yang dimiliki oleh manajer. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.